Ya kalau melihat data ini satu putaran. Jakarta ini pasti lebih bergairah sebagai pusat bisnis baru di Indonesia. Iya. Bahkan ke Bu Mega pun saya Berapa menolak. kali nolak? Wah, lebih dari 5 kali. Jangan melihat Jakarta hanya sekedar Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Ngeklik, ngobrol asik, ngobrolin politik. Hari ini bersama saya Ajeng Dinanti dan tentu saja kalau di Ngeklik itu nggak sendirian. Akan ditemenin sama, ada Mas Henry di sini. Halo Mas Halo. Henry. Akhirnya kembali hadir di Ngeklik ya. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama dan hari sangat spesial. Sangat spesial hari ini. Kita berada di sebuah rumah yang masuk ke sini kayaknya sekali seumur hidup saya nih Mas. Sama ini, sama. Karena hari ini akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang di Ngeklik bersama Bapak Pramono Anung. Apa kabar? Baik. Ini tamu saya pertama kali setelah tanggal 27 November nyoblos. Wih. Setelah Dan pemilihan. setelah pemilihan. Setelah pemilihan. Memang setelah pemilihan saya sama sekali nggak mau tampil di ruang publik. Ini pertama kali. Bikin kita terharu. Harus terharu lah kalau nggak keterlaluan. Saya merasa bangga Pak, kami semua merasa bangga. Pantesan ini kan adalah pertama kali Pak Pramono hadir di publik gitu ya, Iya. bisa dibilang setelah pencoblosan. Pantesan Pak mukanya berseri-seri sekali. Dari dulu berseri terus. Berseri sekali. Karena kan setelah nyoblos tanggal 27 kemarin langsung ada quick count, hitung Iya. cepat. Mungkin sudah bisa tergambarkan nih Pak dari hasil-hasilnya ya Mas Henry ya. Makanya Pak Pram nih sumringah sekali. Bagaimana Pak melihat hasil Sampai hari ini. sampai hari Ya, ini? yang pertama real account kan sebenarnya sudah dikeluarkan melalui Sirekap KPU pada waktu setelah pencoblosan, 1 hari pencoblosan itu sudah keluar. Dan kebetulan di tim pemenangan kami juga mempunyai data C1 lengkap sejumlah 14.800 TPS lebih. Sehingga dengan demikian pada hari kedua pun sebenarnya hasilnya sudah bisa diketahui. Itulah yang membedakan dari pemilu-pemilu yang sebelumnya yang mungkin waktunya cukup lama. Kali ini begitu Sirekap sudah mengeluarkan hasil hitungannya di websitenya KPU, ketika kami mempunyai C1 yang sama, kemudian kami cross-check-kan, ternyata tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya hanya kecil sekali. Iya. Kalau dilihat kemudian dipotret dari hasil hitungan di PPK, kan setelah itu kan ada perhitungan lagi di PPK, kota kabupaten, nanti tanggal 7 sampai tanggal 9 adalah finalisasi di provinsi. Iya. Kami meyakini bahwa angkanya tidak berubah, karena sekarang yang sudah selesai itu di PPK maupun di kota kabupaten. Jadi 5 kota, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, dan Pulau Seribu sudah selesai. Oke. Tinggal kemudian ditabulasi secara berjenjang ke provinsi. Saya yakin angkanya pasti tidak berubah karena materi untuk menghitungnya juga sama. Dari 5 kota itu, dari hasil real count KPU sama Pak ya? Mirip. Sama semua. Perbedaannya sama semua. Dulu yang membedakan dengan perhitungan di Sirekap dengan hitung manual hanya kecil sekali. Karena ada kesalahan penulisan misalnya 412 yang harusnya 413 atau 415, 412. Itu aja kecil sekali tapi tidak signifikan. Berarti optimiskah satu putaran? Ya kalau melihat data ini satu putaran. Satu putaran. Dengan 50,07 berarti tidak ada ruang untuk men-challenge ke MK atau... Kan gini, ke MK itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah apabila perbedaan itu untuk penduduk 6 sampai 12 juta seperti Jakarta, pemilihnya maksudnya, Iya. maka harus angkanya di bawah 1%. Nah ini kan perbedaannya lebih dari 10% antara pasangan nomor 3 dengan pasangan nomor 1. Sehingga dengan demikian secara teoritis hukum,
itu sulit untuk ke MK secara teoritis ya. Iya. Tetapi yang namanya orang berupaya kan boleh-boleh aja. Jadi ruang itu sangat terbuka untuk tetap bisa dilakukan. Tetapi kan yang akan memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi bahwa syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak. Mereka yang memutuskan. Berarti kalau misalkan kemarin kan sempat ada semacam penolakan tanda tangan gitu. Kalau sampai level kota terus provinsi, misalkan Akhirnya tanda tangan. akhirnya tanda tangan. Tanda tangan. Oh, berarti Termasuk yang hari ini terakhir di Jakarta Pusat, barusan selesai jam 2 ini, tanda tangan. tanda tangan. Termasuk Jakarta Selatan kemarin tanda tangan. Oh, berarti udah mulus harusnya aja. Udah mulus. Ya, pokoknya kita tinggal. Bagi saya pribadi yang di awal sama sekali tidak pernah berkeinginan untuk mencalonkan, ya ini saya anggap sebagai amanah. Iya, iya. Dan saya akan mewujudkan apa yang saya sampaikan ketika bersosialisasi maupun berkampanye ke masyarakat. Tapi ini menarik Mas Henry. Pak Pram barusan bilang tidak ingin mencalonkan. Tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Dan di mana kita juga tahu Pak Pramono ini mungkin lebih banyak di belakang layar ya Pak. Selama 10 tahun menjadi Seskap, lalu akhirnya sekarang maju di kontestasi sebagai Gubernur Jakarta. Gaya kepemimpinan apa Pak yang akan disuguhkan seandainya? Jadi saya ini sebagai pejabat sebenarnya udah 25 tahun. Diawali ketika menjadi anggota DPR tahun 99. Jadi kamu masih kecil, saya udah jadi pejabat. Waktu itu juga sekaligus menjadi sekretaris wakil presiden, kemudian menjadi sekretaris Presiden Megawati. Karena pada waktu itu masih boleh merangkap. Oh iya. Jadi saya terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, menjadi sekretaris presiden udah pernah, menjadi menterinya Pak Jokowi 2 periode. Memang saya selama ini tidak banyak tampil di ruang publik karena saya sebagai penjaga dapur. Nah, sebagai penjaga dapur saya sadar betul saya harus tidak banyak ngomong, bekerja gitu ya. Jadi kalau dilihat track record saya mulai dari 99 menjadi anggota DPR, menjadi sekretaris presiden dan seterusnya sampai terakhir menjadi 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet. Apa yang menjadi gaya kepemimpinan saya pasti menerapkan mekanisme kepemimpinan yang terbuka. Karena memang latar belakang saya ini kan aktivis. Jadi saya pernah menjadi ketua OSIS SMP, SMA, menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB, seperti ketua BEM-nya. Kalau sekarang ini. Dan dari dulu memang aktif di dunia pergerakan. Sehingga dengan demikian pasti saya akan terbuka kepada publik, terbuka kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka. Bahkan di dalam sosialisasi kemarin selama 3 bulan kampanye, saya adalah calon yang paling banyak turun ke lapangan. Saya hampir setiap hari 10 sampai 11-12 titik setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Apa saja Pak yang Bapak temukan di lapangan? Ya, paling utama yang menjadi problem di Jakarta ini, ketimpangan perbedaan kaya miskin itu terlalu mencolok ya. Iya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu misalnya kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, Dasawisma, kemudian difabel, persoalan-persoalan real yang saya temukan di lapangan. Pendataannya kurang baik, sehingga dengan demikian yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima banyak yang menerima, maka itulah yang dalam 100 hari pertama akan saya selesaikan kalau kemudian saya mendapatkan amanah ini. Pendataan ya Pak ya? Pendataan dan sekaligus memberikan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan kartu KJP. KJP, ya. Dan KJP itu dari segi jumlah tidak mengalami perubahan, sekitar 520.000 orang yang mendapatkan. Tetapi banyak yang kemudian tiba-tiba setelah eranya Pak Ahok dan Pak Anies, pendataannya mengalami kekacauan di lapangan. Saya akan perbaiki itu. Yang akan dibenahi Pak ya? Di awal. Di awal. Selain itu Pak, kalau misalkan 100 hari pertama? Ya, saya melihat persoalan-persoalan masyarakat itu lebih pada masyarakat menengah ke bawah ya.
kalau terutama bagi Gen Z dan milenial yang sekarang ini menjadi persoalan bagi mereka adalah lapangan kerja. Tentunya sebagai pemerintah Jakarta harus mendorong membuka adanya lapangan kerja baru. Karena hampir 352.000 pengangguran yang ada di Jakarta. Kemudian kemarin ditambah lagi kurang lebih 22.000 sampai dengan akhir bulan November. Sehingga itulah yang harus dipikirkan. Maka saya punya program untuk membuka lapangan kerja baru kurang lebih 500.000 per tahun dan kemudian memberikan bantuan permodalan bagi UMKM 300 miliar dan UMKM yang kita bantu ini terutama untuk menengah ke bawah dan terutama perempuan. Kenapa perempuan? Karena pengalaman saya ketika membantu Bapak Presiden Jokowi di pemerintahan 2 periode, terutama ketika menghadapi COVID kemarin, banyak sekali akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan dana hibah, pinjaman melalui KUR maupun Mekar. Perempuan itu jauh lebih rajin dan lebih taat untuk membayar pinjaman. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami terapkan di lapangan. Iya, iya. Nah ini kalau ngomongin Jakarta ya Pak, Jakarta ini kan masih bisa mungkin nanti statusnya akan tidak lagi sebagai ibu kota. Sekarang sebenarnya by the law udah enggak ya? Enggak. Tapi, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah menempatkan Jakarta sebagai kota khusus. Kota khusus. Ya. Karena bisa dibilang Jakarta ini sentral ya, pusat. Kota global, pusat perekonomian. Betul. Nah, dengan segala kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan oleh gubernur yang terdahulu nih Pak. Karena dalam jangka waktu 5 tahun untuk membenahi Jakarta tuh kayaknya kurang gitu loh Pak. 5 tahun. Kalau Bapak sendiri seandainya nanti memegang amanah sebagai gubernur Jakarta, apakah akan melanjutkan yang Jadi lama? Pilihan bagi gubernur siapapun yang menjadi gubernur Jakarta adalah melanjutkan hal-hal baik yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya. Ya. Jadi saya pasti akan melanjutkan apa yang menjadi program Pak Ahok, program Mas Anies, Bang Foke, bahkan Sutioso yang belum semuanya terselesaikan sampai dengan sekarang. Jadi hal-hal yang baik itu saya akan lanjutkan, tetapi juga ada hal-hal baru yang kemudian ini mengantisipasi dengan perubahan Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah mengatur itu. Kalau dulu wajah Jakarta itu tidak identik dengan sebuah tradisi atau budaya tertentu. Dengan undang-undang baru ini maka wajah Jakarta menjadi wajah Betawi. Itu tidak bisa dipungkiri karena berbunyi di dalam undang-undang. Ya. Jadi itu seperti kalau kita pergi ke Bali, ke Jogja, Surabaya, Semarang, kota-kota besar manapun lah di Indonesia ini pasti ada simbol-simbol identitas dari kota itu yang mencerminkan budayanya apa. Itu inline dengan Benyamin Sueb. Ya, nanti pasti inline dengan Benyamin Sueb. Contoh yang sederhana lah. Nanti kalau di balai kota ataupun di acara-acara resmi minumnya tidak lagi teh kopi tapi bir peletok gitu ya. Waduh. Budaya Betawinya kan Betawi ada. Banget nih. Dan itu harus ada. Apa jangan-jangan nanti sebelum masuk pantun dulu Pak? Ya pantun tetapi jangan berkepanjangan ya. Jadi maksudnya gini. Kebetulan selama sosialisasi dan kampanye kemarin kan saya juga melihat betapa budaya Betawi itu sangat progresif, dinamis. Tetapi kadangkala kalau acara palang pintu itu silatnya terlalu lama, pantunnya terlalu banyak. Ya, nanti kalau harus dikurasi, sesuatu menjadi lebih grande, lebih sesuatu yang wow gitu. Jadi nggak kebanyakan cakep gitu ya Pak ya? Pak Pran, tadi ngomong soal akan melanjutkan Pak Anies, Pak Ahok dan sebelum-sebelumnya. Kan salah satu yang jadi sorotan adalah lalu lintas infrastruktur, berapa hal kayak jalur sepeda, terus kemudian taman. Nah itu apakah akan berlanjut atau gimana? Yang pertama kalau bicara lalu lintas secara keseluruhan, maka tidak boleh lagi bicara hanya Transjakarta, tapi harus bicara Trans Jabodetabek. Selama kita tidak menyelesaikan Trans Jabodetabek, maka persoalan real Jakarta tidak akan pernah tersentuh.
Karena Jakarta itu macet pagi hari ketika orang masuk kurang lebih 4 sampai 4,5 juta. Sore hari ketika orang keluar dari Jakarta menuju Saben area, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Bogor. Itulah yang menyebabkan kemacetan karena apa? Sebagian besar masih menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga dengan demikian yang harus dilakukan kalau saya adalah mendorong penggunaan transportasi publiknya harus dinaikkan, ditingkatkan. Sehingga konektivitas, kemudian untuk mendapatkan transportasi publik itu harus dipermudah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, wajah Jakarta ini juga perlu mendapatkan beberapa perbaikan, terutama di Jakarta bagian dalam. Jangan melihat Jakarta hanya sekedar Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, tetapi kalau melihat ke dalam itu banyak sekali perbaikan yang perlu dilakukan, terutama bagaimana dengan sanitasi, kemudian saluran air, persampahan, pertanyaan tadi taman. Di Jakarta itu ada 2.552 taman yang selama ini tidak dikelola dengan baik dan bahkan sebagian besar taman itu jam 6 sore tutup. Kalau saya, nanti saya akan buka 24 jam. Karena kenapa dibuka 24 jam? Karena yang namanya fungsi taman itu tempat orang untuk bersilaturahmi, healing, bertemu dengan orang lain, tempat berekspresi. Sehingga dengan demikian itu yang akan dilakukan dan diperbolehkan PKL untuk berjualan tapi harus bersih, ditata dengan baik, sehingga dengan demikian menjadi sesuatu perekonomian baru, pusat-pusat perekonomian baru. Saya juga nggak habis pikir kenapa kok taman di Jakarta ini dilarang buka setelah jam 8. Masalah sosial, Pak. Ya masalah, ya kalau masalah sosial masalahnya yang ditangani kan gitu ya. Misalnya dipasang CCTV, lampu, ada security-nya. Sehingga dengan demikian itulah yang menyebabkan orang pergi ke taman dengan nyaman. Iya. Biar nggak kemana-mana lagi, Pak ya. Ya salah satu tempat kan begini. Orang Jakarta itu rata-rata dari pagi sampai sore, baik itu yang ke kantor maupun bekerja informal, UMKM dan sebagainya, mereka menggunakan waktunya kan di jam-jam itu. Nah, begitu pulang ke rumah, banyak rumah yang kemudian misalnya lah, mohon maaf, yang tidak memenuhi syarat standar untuk orang tinggal dengan warga tempat layak, tinggal yang layak. Kalau mereka bisa menggunakan taman untuk healing, bersilaturahmi, kebersihannya dijaga, diatur betul. Kalau mereka melakukan pelanggaran ya harus ditegur dan sebagainya. Saya yakin taman-taman di Jakarta akan bisa lebih rapi untuk ditata, digunakan sebagaimana mestinya. Iya. Masa orang Jakarta healingnya ke Bali terus ya Pak ya? Ke Bali, ke Puncak, ke Bandung. Padahal ke Bandung pun macet-macet banget. Betul. Tapi sekarang untungnya udah transportasi udah banyak ya. Nah kita tinggal tunggu aja nih realisasinya. Tapi aku sangat excited yang soal ini Pak, konektivitas tadi. Karena saya pribadi sebagai warga Tangsel ya, yang masih memilih parkir di Lebak Bulus, lalu commute-nya naik MRT. Yeah. Nah itu saya mendengar Bapak juga di sebuah wawancara, Bapak juga sedang mengusahakan hal itu, mendorong masyarakat untuk, apa Pak istilahnya kalau parkir di... Jadi ride and park. Ride and park ya, kayak di luar negeri ya Pak ya? Kayak di luar negeri. Nah itu Bapak rencananya akan... Ya, supaya orang dipaksa untuk naik transportasi publik, misalnya kamu Ajeng. Jadi kamu kalau dari rumah, kamu harus bisa menggunakan motor pribadi atau mobil pribadi, cari tempat yang paling dekat sarana transportasi publik. Kalau memang belum ada, cek lingkonya, nanti kita jalankan, kita buatkan rute sehingga dengan demikian orang tidak boleh terlalu jauh dari rumahnya, paling jauh 500 meter dari rumahnya dia sudah bisa menggunakan transportasi umum. Baru kemudian apakah dia akan naik LRT, MRT, KLR, Transjabodetabek dan seterusnya. Bagi 15 golongan kita gratiskan. Kenapa digratiskan? Supaya orang mempunyai kepastian begitu masuk Jakarta dia mau kemanapun gratis gitu. Dan itu akan membuat orang kemudian tertarik menggunakan fasilitas umum atau fasilitas publik untuk transportasi. Kenapa saya akan dorong itu? Karena dari hasil perhitungan Kementerian Perhubungan hampir 81 triliun setiap tahun di Jakarta akibat
penggunaan bahan bakar yang akhirnya menimbulkan pencemaran tapi juga losses kan gitu. Iya, iya. Dan itulah yang akan kami gunakan untuk bagaimana mendorong orang menggunakan transportasi publik. Iya. Sama saya itu tadi sempat baca mengenai programnya Pak Pram itu yang cukup menarik terkait dengan Jakarta Fund. Itu maksudnya gimana, Pak? Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada Inafan. Iya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding itu persis seperti Inafunding. Nah, kenapa Jakarta Funding itu saya yakin bisa dijalankan? Karena Jakarta ini satu APBD-nya 91 triliun. Kedua, meleverage Jakarta itu sebagai kota yang sudah sebesar ini gampang sekali. Tapi memang harus dikelola secara profesional. Yang mengelola nggak boleh ASN, nggak boleh BUMD, betul-betul orang profesional. Seperti ketika Inafan yang dikelola oleh Pak Rida dan teman-teman sekarang ini, size-nya Inafan sekarang menjadi besar banget. Dan itulah yang kemudian nanti akan saya persiapkan untuk Jakarta Funding. Kenapa saya yakin itu? Karena pada waktu Inafunding saya termasuk terlibat secara detail, paperwork-nya kami yang menyiapkan. Dan sekarang ini Inafunding adalah salah satu sumber revenue baru bagi negara dan sangat besar sekali. Tugasnya dari sisi Ya seperti funding aja. tapi kan ada fungsi PSO juga nggak, Pak? Enggak, ini fungsi pure funding. Investasi, ya. Investasi dan dikelola secara profesional, nggak boleh ada birokrasi yang terlibat di dalamnya seperti Inafunding. Targetnya seberapa besar, Pak? Dulu waktu Inafunding modal awalnya kan 2 triliun plus 6 triliun. Jakarta Funding ini modalnya dari mana? Modalnya dari APBD. Modalnya dari APBD karena di APBD kita yang 91 triliun selalu silva. Sisa anggaran itu antara 5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil 3 triliun aja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta. Karena yang membedakan dengan funding-funding, private funding itu kan selalu ada leverage, ada warranty, ada jaminan yang harus dibuat. Kalau Jakarta Funding maupun Inafunding kan nggak perlu, karena apa? Ya warranty-nya ya Jakarta sendiri dan Ina sendiri kan gitu. Jadi saya belajar dari situ. Oh, karena Bapak waktu Inafan itu berpartisipasi juga, jadi udah ada gambaran. Paperback-nya saya yang nyiapin. Apalagi Pak Pram yang bikin paperwork-nya. Harusnya nanti tinggal eksekusi mah. Saing dan antara ini kayaknya nanti. Oh iya. Nggak apa-apa dan itu bagus. Selama dikelola secara profesional ya. Betul. Dan saya sih udah punya bayangan orang yang akan mengelola. Karena ya Mau di-spill nggak nih, Pak? Enggak. Kapan deh Pak di-spill-nya? Ya nanti kalau udah dilantik aja juga belum. Oh iya bener juga. 100 hari pertama juga apa gimana, Pak? Jadi prioritas utama. Prioritas utama ya. Karena gini, revenue Jakarta yang 91 triliun untuk APBD itu sumbernya dari dulu terlalu tradisional. Pajak, restribusi, dividen. 3 itu. Nah, saya merasa bahwa nantinya jangan hanya Jakarta Funding, tetapi beberapa perusahaan BUMD yang size-nya besar dan sehat, saya IPO-kan. Jakpro, kemudian Pembangunan Jaya, Pasar Jaya. Pasar Jaya itu pasarnya 153. Kalau di go public kan size-nya gede banget. Gede banget. Berarti itu bisa menjadi revenue stream yang baru ya Pak ya? Ya, Pemasukan baru. gini, saya meyakini dengan IPO itu akan membuat pengelolaannya jauh lebih profesional. Iya. Kan kita punya pengalaman dulu ketika membuat, ya misalnya contoh paling gampang perbankan lah. Mandiri, BRI, BNI sekarang menjadi size-nya begitu besar, keuntungannya selalu tinggi. Karena apa? Karena di IPO kan. Publik mengawasi sehingga orang nggak bisa seenaknya mengelola menjalankan itu. Saya dengan pikiran yang sama di IPO kan dibuat transparan, dikelola secara transparan. Saya yakin pasti ini akan lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan ya. BPD itu kan bisa juga jadi Banyak. liabilities-nya untuk Jakarta Fund, Pak. Agunan jaminannya kayak. Kalau di Jakarta sih banyak banget lah.
Apalagi nanti kalau kemudian ibu kota negara sudah pindah, saya yakin Jakarta ini pasti lebih bergairah sebagai pusat bisnis baru di Indonesia. Wah. Karena konsentrasinya di sana. Di bisnis ya. Iya. Jadi tidak ada birokrasi yang Kelit. yang jadi beban lah. Iya. Karena itu PR banyak dialami sama banyak orang Pak soal birokrasi ini. Nanti semoga jika Bapak mengemban amanah itu bisa diatasi. Tapi yang menjadi menarik juga nih Pak Pram dan juga Mas Henry, gaya kampanyenya Pak Pram. Lihat nggak Mas Henry? Fresh, terus di sosmed juga main. Bahkan katanya Pak Pramon ini juga main TikTok ya Pak? Main TikTok. Jedak-jeduk tahu Pak? JJ kan. JJ. Nanti jangan sampai nih klipnya dibikin JJ ya. Nah, Bapak sendiri ngerasain nggak sih Pak ada perbedaan gaya kampanye zaman gini, dulu saya dan sekarang? ini kan udah terlalu lama menjadi orang penjaga dapur. Walaupun saya di sosmed saya punya Twitter yang sekarang menjadi X itu dari dulu. Kemudian saya juga punya Instagram yang semuanya saya kelola sendiri. Sebelumnya, full saya kelola sendiri. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Jadi isinya ya tentang saya aktivitas sepedahan, cucu. Nggak pernah yang sesuatu yang membranding atau memframing diri saya sendiri untuk menjadi apa. Gitu. Nggak pernah sama sekali. Cuma kegiatan pure sehari-hari aja Pure ya? sehari-hari dan lebih banyak cucu sama sepedahan. Udah itu aja. Sama olahraga, kebetulan saya hobi olahraga. Nah, ketika begitu saya menerima amanah, saya mengatakan ya saya maju. Saya sendiri jujur ya di awal-awal terkaget-kaget. Terkaget-kagetnya dalam dunia yang sudah berubah ini, kebetulan doktor saya adalah doktor komunikasi. Sehingga saya mempelajari apa yang kurang dalam diri saya sendiri. Ternyata saya berkesimpulan bahwa saya tidak punya akar sama sekali di kalangan gen milenial dan maupun gen Z ini. Sehingga untuk itu harus ada cara yang menjadi penyambung berbicara dengan teman-teman milenial maupun gen Z. Dan kebetulan saya adalah orang yang sangat adaptif gitu ya, untuk belajarnya cepat. Sehingga dengan demikian saya dibantu oleh anak perempuan saya yang nomor 2, anak bungsu saya, yang kebetulan baru selesai kuliah masternya dari Columbia University. Dia mau pulang, mau bantuin bapaknya, karena bapaknya yang tidak pernah punya rencana untuk jadi calon gubernur. Dan itulah yang merubah betul-betul hidup saya. Sehingga dengan demikian saya jadi tahu apa yang menjadi keinginan Gen Z sama milenial ini. Berarti nanti kalau jadi gubernur tetap aktif di medsos. Oh iya, dan kebetulan kalau saya boleh jujur ya, dari 3 sosmed yang saya miliki saat ini, saya lebih menikmati, terakhir-terakhir ini ya, lebih menikmati TikTok karena ada keinginan lebih riang gembira. Dan kebetulan juga selama ini, saya sama anak laki maupun anak perempuan, itu biasa untuk nonton konser bareng-bareng. Bahkan saya udah nonton konsernya Blackpink, BTS. Kalah saya Pak. Iya. Saya termasuk Pink dan ARMY kan gitu. Wow, sebuah fakta baru dari Bapak Pramono Anung. Tapi sebenarnya saya pribadi kalau mau jujur saya lebih senang Peggy Go. Wah, Nana itu Peggy iya, Go. Nana. Saya lebih senang musik yang Waduh, begitu. saya jadi kayak ketinggalan nih. Wah, kasih tahu Pak. Tapi kalau ngomongin soal anak ya Pak, anaknya Pak Pramono, Mas Dito ya? Mas Dito ini Bupati Kediri yang memimpin kota juga ya bisa dibilang. Sementara sekarang bapaknya nih yang insya Allah akan memimpin. Jadi saya dan anak saya Dito itu persis sama saya. Apanya tuh Pak sama persis? Ketika dia diminta untuk maju sebagai Bupati Kediri, bukan dia pengen, dia sama sekali nggak mau. Bahkan dia nggak mau. Dan yang meminta pada waktu itu Bu Mega. Dia bilang enggak tante saya nggak mau. Ya anak-anak sekarang kalau mau enggak kan gitu. Akhirnya saya bujuk udahlah kamu lihat dulu. Itu tempat kelahiran bapakmu gitu. Duluan mana Pak? Oh dia udah bupati periode kedua ini. Berarti Waktu jadi bupati umur 28. Nah, ngasih masukan nggak buat Pak Pram? Saya sama sekali
yang pertama ya, ketika dia maju bupati, dia jadi bupati 1 periode, saya nggak ikut campur. Saya kalau melatih anak seperti itu. Iya, iya. Nah sekarang ketika bapaknya maju, saya ini kan 4 kali pernah tarung sebagai anggota DPR RI, terpilih. Iya. Tapi saya memang belum pernah maju sebagai eksekutif, dan ini baru pertama kali. Ya menjadi teman diskusi, Oh, gemes. menjadi teman diskusi saya. Ya dia punya pengalaman di lapangan, ya kan. Ini kan dia ikut yang kedua kali pemilihan, dan alhamdulillah dua-duanya dia menang. Kalau kata Mas Dito apa katanya Pak? Kasihan Bapak yang udah merencanakan untuk pensiun. Saya memang merencanakan untuk pensiun, untuk menikmati hidup, pengen waktu punya dengan cucu, sepedahan gitu. Loh, tapi sampai akhirnya ya udah deh Gubernur Jakarta deh, apa Pak ininya? Rano Karno, Bang Dul. Oh. Ketika saya di tempat duduk ini, ketika Bang Dul bilang, Mas, saya kalau maju, saya kan harus mundur dari anggota DPR RI karena saya udah terpilih. Tapi kalau Mas mau, saya maju. Kata-kata itu yang membuat saya kaget, loh kenapa Abang kok mau? Ya, saya tahu Mas bekerja keras, Mas serius dalam semuanya. Itu sebenarnya yang membuat akhirnya mau. Awalnya saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Iya, iya, iya. Bahkan ke Bu Mega pun saya Berapa menolak. kali nolak? Wah, lebih dari 5 kali. Oh, lebih dari 5 kali. Berarti Nggak gampang gitu. tiebreakernya adalah Bang Dul. Bang Dul. Tapi Pak, Pak Pramono juga kalau nggak salah bareng ini juga ya, mendapatkan endorsement dari Pak Anies ya? Enggak, saya yang mengendorse Mas Anies malah. Ampuh nggak tuh Pak? Karena kan Endorsement terakhir ini. Terakhir ini. Bagi saya siapapun yang membantu mengendorse, menurut saya memberikan kontribusi yang luar biasa. Dari segi semangat, energi, termasuk Pak Ahok, Mas Anies, Bang Foke, Bang Yos. Keluarga Bang Yos juga turun pada waktu saya kampanye terakhir, seluruh keluarga Mas Anies juga. Itu energi yang luar biasa. Ya. Dan saya melihat baru pertama kali ini antara Ahoker dan anak Abah jadi satu. Jadi satu. Iya lagi. Mas Pram. Jadi kalau dilihat cara saya berpolitik, memang saya kan nggak pernah menegasi ataupun punya lawan politik secara personal. Karena saya menganggap bahwa misalnya lah, semua orang tahu saya dekat dengan Pak Jokowi karena saya membantu beliau 2 periode. Iya. Kemudian beliau memberikan endorsement dukungan kepada Pak Ridwan Kamil. Itu tidak membuat perubahan sikap apapun pada diri saya kepada beliau. Sehingga dengan demikian itulah cara berpolitik saya. Sehingga dengan demikian saya tidak merasa dalam negara demokrasi ya pilihan itu wajar-wajar saja dan boleh. Tapi tidak kemudian merubah secara pribadi bagaimana pandangan, sikap, hubungan saya kepada beliau. Pak, tadi yang sempat disampaikan saya mengendorse Mas Anies. Oh, ketika sebelum Pas Mas Anies maju ya? Pas Mas Anies maju. Iya, 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 iya. Saya memang berkeinginan Mas Anies yang maju. Tapi kemudian ternyata Saya yang maju. Oke. saling mengendorse. Saling mengendorse gantian. Tapi sebelum itu terakhir nih Pak. Terakhir soal Pak Pram kan sangat terkenal, kalau saya ngeliat juga sangat kompromi terhadap semua. Tadi juga sempat disampaikan. Kira-kira nih nanti ketika sudah duduk di DKI 1, apakah akan merangkul juga semua? Jadi ada 2 yang berbeda secara prinsip. Hal yang bersifat keputusan yang harus diambil, saya pasti akan putuskan dengan tegas. Tetapi bersilaturahmi, berkomunikasi dengan siapapun, pasti akan tetap saya lakukan dengan baik. Ya. Banyak yang kemudian orang tidak tahu, ketika PDI Perjuangan 10 tahun oposisi pada waktu itu, saya kan sekjen partai. Komunikasi antara Bu Mega dengan Pak SBY, termasuk saya yang menjembatani. Karena memang saya berkomunikasi dengan siapa aja, fine-fine aja. Jadi sekarang ini bagi teman-teman saya, misalnya yang secara politik tidak memberikan dukungan kepada saya, nggak merubah sikap saya sama sekali terhadap teman-teman itu. Jadi Pak Pramono nih temennya banyak, Mas Henry. Eksis ya Pak? Karena temannya banyak, maka yang nolongin juga banyak. Iya, alhamdulillah. Ya wes kalau begitu Sobat Bisnis, terima kasih sudah nonton Ngeklik kali ini bersama Bapak Pramono Anung. Boleh tepuk tangan dong pemirsa. Dan juga tentunya Mas Henry sudah menemani saya hari ini. Dan kita doakan yang terbaik untuk Pak Pramono. Kalau memang nanti diamanahkan sebagai
menduduki Dilantik ya. sebagai DKI 1, kita kawal bersama dan juga kita nantikan seluruh program-programnya bisa direalisasikan. Saya Ajeng Dinanti pamit undur diri, sampai bertemu di Ngeklik episode selanjutnya, ngobrol asik tentang politik. Bye-bye.